Barang yang mudah untuk dicatat pemasukan dan pengeluarannya dalam gudang. Keluar kelihatan, masuk kelihatan gitu kan. Itu dicatat aja. Kan gampang. Yang gampang dikerjakan dahulu. Yang susah nanti pelan-pelan diselesaikan. Barang yang jumlahnya terbatas, kalau nggak segera diketahui, kita bisa lalai dalam proses ordernya. Status kepemilikan. Pada umumnya, barang dapat diakui status kepemilikannya adalah ketika terjadi serah terima. Makanya kalau misalnya saya sebagai pembeli, serah terima itulah yang menyebabkan neraca saya bergerak. Barang yang masuk ke dalam perusahaan, saya hitung jumlahnya, barulah terjadi jual beli di situ. Bukan ketika purchase. Ketika purchase hanya terjadi proses pengakuan niat beli. Gitu ya. Ketika purchase belum bayar kan? Barangnya juga belum ada kan? Belum jual beli. Kapan jual beli? Ketika barangnya diterima atau ketika uangnya dibayar lunas. Kalau misalnya uangnya belum lunas, barangnya belum dikirim dan diklaim sebagai jual beli, hukumnya nggak boleh. Ya, mau dibilang haram nanti kesannya mau diharam no. Nggak boleh gitu ya. Siapa yang melarang? Rasul saya gitu. Oke. Case yang sering dihadapi terjadi FOB shipping point. Jadi prosesnya ketika dalam pengiriman antar kapal masuk ke pelabuhan itu diklaim sebagai apa? Jadi serah terimanya mau di mana? Di pelabuhan pengiriman atau di pelabuhan penerimaan? Nah, itu juga menjadi perhatian. Kalau sekarang misalnya antar kota berarti di ekspedisi. Ekspedisi itu wakilnya siapa? Itu harus diperhatikan, jangan sampai keliru. Ekspedisi kalau wakilnya customer, maka biaya ekspedisi nggak boleh kita klaim sebagai pendapatan. Waduh kok gitu Pak? Ya nanti kita bahas di lain waktu. Karena itu sering-sering pemasukan dari biaya ekspedisi gitu ya. Tapi kita nggak mau bertanggung jawab pada ekspedisinya. Barang bukan tanggung jawab kita ketika diterima sama ekspedisi. Sementara pendapatannya kita klaim, itu nggak boleh. Mengklaim sebuah keuntungan tapi kita nggak mau menanggung resiko itu tidak boleh. Nah, nanti angkanya di situ. Terus kemudian kita masuk lagi ke dead stock. Nomor 7 ya. Dead stock. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Yuk. Dead stock. Apa sih dead stock itu? Dead stock adalah pembunuh bisnis kita kalau dia dibiarin berlama-lama. Dead stock bisa kita kasih status apakah barang itu tidak bisa berputar minimal 30 hari, apakah tidak bisa berputar minimal 60 hari, apakah tidak bisa berputar minimal 15 hari, minimal 5 hari, suka-suka kita yang menentukan kebijakan. Tapi standarnya biasanya 3 bulan. 3 bulan tidak berputar, tidak bergerak, maka dia dead stock. Dia akan menjadi pembunuh bisnis kita, ngabis-ngabisin. Dia butuh tempat, harus kita bayarin. Dia butuh ruangan, harus kita bayarin. Dia butuh pemelihara, harus kita bayarin. Sementara barangnya tidak menghasilkan penjualan. Maka hati-hati dengan dead stock. Dead stock bisa kita keluarkan dengan cara dijadikan sebagai hadiah. Udah ini barang ini udah 3 bulan gak laku-laku, keluarin aja, jadikan hadiah. Siapa tahu jadi pengganti rezeki berikutnya misalnya. Jadi yang seperti itu dikeluarin. Atau bisa juga jadi gift. Ya, jadiin gift. Udah ini buat Bapak, apa nih? Barang lama gitu. Tapi nggak usah ngomong kalau barang lama. Ini gift Pak, alhamdulillah ya. Sebagai penghargaan kami untuk customer setia kami, dikasih barang lama. Atau bisa juga untuk bundling. Beli ini sama ini harganya sekian gitu. Jadi kita tempelin ke barang-barang yang fast moving, maka dead stock bisa laku, bisa keluar. Atau dijadikan alat untuk pemancing customer datang. Jadi dead stock itu diskon 90% kayak gitu ya. Terus kemudian barangnya ditaruh di pojokan gitu. Ketika ada customer datang, yang barang diskon 90% yang mana? Oh gini Bu, Ibu masuk ke lorong itu, nanti habis lorong itu sekitar 2 km, Ibu turun ke bawah. Habis itu Ibu nanti akan belok kanan. Nanti di belok kanan itu barangnya di situ. Setiap dia jalan, dia kan ngelihat gitu ya. Wah ini bagus nih, wah ini bagus. Maunya cari yang 90% diskonnya, akhirnya jadi beli ini. Nah bisa kayak gitu. Jadi macam-macam cara untuk memanfaatkan dead stock.
Masalah terpenting adalah bukan itu. Masalah terpenting, Bapak Ibu ngerti nggak berapa item yang masuk kategori destock yang tadi sudah kita kategorikan inventory turnovernya. Nah, kalau nggak tahu, kita nggak punya strategi. Mau diapain itu barang? Akhirnya barang itu mengendap berlama-lama sampai kita lupa pernah punya barang tersebut. Iya ya, ada barang ini ya, gitu. Ini yang dari peninggalan Majapahit itu ya, gitu. Produk yang terdapat dalam gudang yang tidak bergerak ya selama setahun. Kalau saya bikinnya 3 bulan. Dengan kata lain tidak terjual. Selama tidak terdeteksi, stok tersebut akan terus berada dalam gudang. Ingat, selama tidak terdeteksi, stok tersebut akan terus berada di gudang karena terlupakan hingga menjadi barang tidak berguna. Pertama, ngabis-ngabisin tempat, kedua berpotensi rusak. Kalau rusak juga akhirnya dibuang juga. Maka daripada dibuang karena rusak, lebih baik dikeluarkan ketika barang tersebut masih bisa digunakan. Kasihkan aja. Waduh Pak, kok royal amat Pak. Daripada nggak laku, ngabis-ngabisin tempat. Kalau itu dikasihkan, kan akhirnya tempatnya jadi lapang. Tempat lapang, kerjaan jadi enak gitu. Yang tadi bau-bau nggak enak karena barang lama mengendap di situ, terganti, terrefresh dengan sesuatu yang baru. Tim gudang jadi semangat, bersihnya jadi lebih rajin. Akhirnya mereka bisa mensupport bisnis kita. Jadi kayak gitu. Itu namanya circle time stock omnam. Dan masing-masing item kita kelola. Kapan Pak stok omnamnya? Itu pegawai ada yang males, ada yang kecapean bekerja, ada yang macam-macam, itu kan akhirnya nggak ngapa-ngapain tuh. Nah, ketika dia nggak ngapa-ngapain, dialokasikan untuk stok omnam. Capek produksi, stok omnam. Antara jeda istirahat sampai masuk kembali ya, ada jeda yang belum efektif, itu stok omnam.